namanya Bella dari Kalimantan. Halo Bella. Nah, pengalaman mistis yang dialami sama Bella ini berawal ketika dia masih SMP, Wak. Dan memuncak ketika dia SMA. Nah, pada saat itu dia ini bersekolah di salah satu sekolah swasta milik Yayasan Katolik, di mana kepala sekolah dan guru-gurunya kebanyakan merupakan seorang suster. Dan by the way, Wak, sesuai permintaan Bella, hampir semua nama dan tempat dalam cerita ini sudah aku samarkan untuk bisa menjaga privasi, Wak, ya. Ada memang nama yang tidak aku samarkan, itu juga permintaan Bella juga. Udahlah, pokoknya kita lanjut aja. Nah, jadi Wak, ceritanya sejak kecil Bella ini memang indigo, Wak. Tapi karena hal itu sangat mengganggu dan juga membahayakan Bella, akhirnya ketika Bella berusia 7 tahun, kedua orang tuanya Bella pun sepakat untuk menutup mata batinnya Bella. Dan FYI juga, Wak, Bella sama keluarganya beragama Konghucu, ya. Nah, Bella pun ditutup mata batinnya sesuai dengan ketentuan dalam keyakinan mereka. Nah, berdasarkan keyakinan mereka ini, Wak, orang yang bisa menutup mata batinnya Bella ini bukan orang biasa. Mereka menyebutnya sebagai perantara dewa atau orang suci yang memang dapat dirasuki jiwanya oleh dewa. Nantinya melalui perantara orang suci inilah dewa akan hadir untuk membantu proses pengobatan, gitu ya. Nah, adalah tuh setelah perantara dewa ini berhasil menutup mata batinnya Bella, Bella pun dapat kembali melanjutkan hidupnya dengan tenang. Nah, awalnya semua berjalan memang baik-baik aja, Wak, hingga akhirnya ketika Bella masuk SMP, sesuatu yang janggal tiba-tiba terjadi. Dimana pada saat itu Bella ini kan lagi mengikuti kegiatan masa orientasi siswa baru nih kan, baru masuk nih. Nah, kegiatan orientasi itu berjalan lancar-lancar aja, Wak, hingga sekitar jam 3 sore, Bella yang lagi ada di dalam kelas tiba-tiba kebelet buang air kecil. Nah, karena rasanya udah nggak tahan lagi nih, Bella pun akhirnya minta izin lah ke kamar mandi. Kebetulan pada saat itu kamar mandi sekolah ini lagi direnovasi, Wak. Akhirnya Bella ini menggunakan kamar mandi cadangan. Jadi macam kamar mandi sementara lah gitu. Nah, dah pergilah dia ke sana kan buang air. Nah, setelah selesai buang air kecil, Wak, Bella buru-buru keluar nih karena kan dia harus balik lagi ke kelas kan. Nah, tapi Wak, waktu dia baru saja membuka pintu kamar mandi, Bella melihat ada seorang suster yang tampak sedang mendorong kereta bayi. Kalau diperhatikan, Wak, wajah suster itu macam bule, cantik kali Nadia, kata si Bella. Di situ Bella mikir, oh pasti dia salah satu guru di sini nih gitu ya kan. Akhirnya dengan sopan Bella pun menyapa lah suster itu. Halo, selamat sore suster, kata Bella. Nah, mendengar sapaan Bella, suster itu pun tersenyum aja, Wak, sambil mengangguk ke arahnya Bella. Nggak dijawab memang. Nah, gitu aja. Dah, Bella pun balas mengangguk dan dia pun segera bergegas kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan orientasi. Ya, nah dah tuh hari itu dia ketemulah sama si suster ini. Hari demi hari berlalu, Wak, tanpa terasa 1 tahun pun berlalu nih. Dan Bella akhirnya naiklah dia ke kelas 8, kelas 2 SMP. Dan pada saat itu Bella nih tergabung pula dalam OSIS. Jadi otomatis di tahun itu dia sudah menjadi kakak senior yang ikut memandu kegiatan orientasi adik-adik kelasnya ya kan. Nah, pas si Bella nih lagi sibuk-sibuknya mengurus kegiatan orientasi, Wak, entah kenapa nih Bella ini malah jadi kayak ke flashback lagi ke masa ketika dia masih menjadi siswa baru. Masa ketika 1 tahun yang lalu, Wak, zaman-zamannya Bella jadi peserta orientasi. Nah, pas lagi ke flashback ini, Wak, Bella tiba-tiba teringat sama siapa? Sama